Halo sahabat sektor 7, bagaimana jika penguasa lautan yang selama ini ditakuti tiba-tiba jatuh tak berdaya hanya karena sebuah melodi? Sebuah pusaka kuno yang bahkan membuat Raja Naga gemetar akhirnya diperlihatkan. Rahasia perang besar antara daratan dan lautan mulai terungkap. Dan di saat kekacauan terjadi, Xiao Hui justru diincar untuk dibunuh. Sementara itu, Siwo mulai menyadari bahwa kekuatan besar yang dimilikinya perlahan sedang memakan dirinya sendiri. Apa sebenarnya Manpa Sikjok itu? Dan kenapa pusaka itu begitu ditakuti oleh Raja Naga? Mari kita bahas semuanya di channel Sektor 7 ini dan di video kali ini ya guys. Langsung saja masuk ke ceritanya. Di video kali ini diceritakan bahwa suasana di Istana Naga mendadak berubah tegang setelah Ailen tiba-tiba mengeluarkan sebuah pusaka berbentuk seruling bernama Manpa Sikjok. Benda itu bukan pusaka biasa. Bahkan, saat Raja Naga melihatnya, ekspresinya langsung berubah total. Untuk pertama kalinya sosok penguasa lautan itu terlihat benar-benar terkejut. Tak ada seorang pun di sana yang memahami arti sebenarnya dari pusaka itu. Baik para pengikut Raja Naga, para siluman maupun roh-roh kegelapan yang sedang mencoba untuk menggulingkan Istana Naga. Tak ada yang tahu kenapa Raja Naga bisa bereaksi sebesar itu. Namun sesaat setelah Ailen mulai memainkan melodi dari pusaka tersebut, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Raja Naga langsung terduduk lemas. Tubuhnya melemah seolah seluruh kekuatannya ditekan secara paksa. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu langsung tercengang. Mereka tak percaya bahwa penguasa lautan yang selama ini terlihat tak terkalahkan bisa dibuat tak berdaya hanya karena suara seruling. Lalu cerita kembali mundur ke masa sebelum kejadian itu. Saat itu Ailen sedang berbicara dengan Bihyung. Dan di sanalah Bihyung mulai menjelaskan asal-usul sebenarnya dari pusaka Manpa Sikjok. Bihyung menjelaskan bahwa lebih dari 1000 tahun yang lalu, Istana Naga pernah berada di masa paling kacau dalam sejarahnya. Raja Naga saat itu jatuh sakit parah. Ia kehilangan kewarasan dan tak mampu lagi memimpin kerajaan di bawah laut. Masalahnya, Raja Naga memiliki 2 orang calon penerus tahta. Namun hingga akhir hayatnya, ia tak pernah menentukan siapa yang akan menjadi putra mahkotanya. Situasi itu membuat Istana Naga berada di ambang perpecahan. Mendengar cerita itu, Ailen langsung menebak bahwa kedua saudara tersebut pasti saling membunuh demi memperebutkan tahta itu. Namun ternyata dugaannya salah. Bihyung menjelaskan bahwa sang adik yang kini menjadi Raja Naga saat ini justru tak memiliki ambisi terhadap tahta itu. Karena tak ingin membuat suasana istana menjadi canggung, sang adik memilih meninggalkan lautan. Ia sengaja menghilang agar kakaknya bisa naik tahta tanpa gangguan. Ia juga percaya semuanya akan menjadi lebih baik jika dirinya pergi. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kakaknya ternyata menjadi sosok penguasa yang sangat berbahaya. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat. Saat itu daratan mulai mengalami kemarau panjang. Tanaman mati, hewan-hewan mulai punah dan manusia perlahan mulai kelaparan. Awalnya Ailen bingung apa hubungan semua itu dengan Istana Naga. Namun Bihyung menjelaskan bahwa sejak zaman dahulu Istana Naga memiliki hubungan langsung dengan cuaca di daratan. Para manusia memberikan sesaji kepada lautan. Sebagai gantinya Raja Naga menjaga iklim tetap stabil. Hubungan mereka selalu berdasarkan timbal balik. Semakin besar sesaji yang diberikan, maka semakin baik cuaca yang diberikan. Namun Raja Naga saat itu memiliki prinsip yang berbeda. Menurutnya, jika manusia tak memberikan sesaji, maka mereka tak pantas untuk hidup nyaman. Karena itulah ia sengaja menciptakan bencana kekeringan. Bukan hanya manusia yang terkena dampaknya. Para siluman daratan pun ikut melemah. Bahkan para Sinson mulai merasa terancam.
Perlahan konflik antara lautan dan daratan mulai memanas. Semua pihak sebenarnya marah kepada Raja Naga. Namun tak ada yang berani untuk menyerangnya, karena bagaimanapun juga Raja Naga tetaplah penguasa lautan dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Satu kesalahan kecil saja bisa menyebabkan kehancuran jauh lebih besar daripada sekedar kemarau panjang. Tak lama kemudian sang adik akhirnya kembali ke Istana Naga. Ia mencoba membujuk kakaknya agar menghentikan semua kekacauan itu. Namun ternyata semua bencana tersebut memang bagian dari ambisi sang kakak sejak awal. Ia ingin mulai perang besar antara lautan dan daratan. Mendengar hal itu, Ailen bertanya apakah Istana Naga benar-benar bisa menang jika perang besar terjadi? Pihyung menjawab bahwa sebenarnya kekuatan Istana Naga tak mutlak. Makhluk daratan bukan takut kalah. Mereka hanya takut terhadap dampak setelah peperangan selesai. Namun perang itu akhirnya tak pernah terjadi, karena sang adik diam-diam menciptakan sebuah pusaka. Sebuah senjata untuk menyegel kekuatan Raja Naga. Dan pusaka itulah yang bernama Manpasik Chok. Senjata yang disebut mampu menenangkan 10.000 ombak. Dengan kata lain, senjata itu adalah senjata yang bisa menyegel penguasa lautan. Sang adik kemudian memberikan pusaka itu kepada manusia secara diam-diam. Karena jika Istana Naga mengetahui hal itu, maka perang saudara pasti akan terjadi. Ailen pun lalu mengatakan bahwa tindakan itu sangat bodoh, karena pencipta pusaka itu sendiri juga bisa mati akibat senjata ciptaannya itu. Pihyung pun membenarkan hal tersebut. Namun ada perjanjian yang mengikat penggunaan pusaka itu. Manpasik Chok hanya boleh digunakan jika Istana Naga terlebih dahulu yang mengancam daratan. Dan pusaka itu harus disegel kembali setelah digunakan. Pihyung lalu mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Ailen dikenal dengan banyak nama dalam sejarah barat. Satyr, Baphomet, dan nama yang paling terkenalnya adalah Asmodeus, monster yang melambangkan nafsu dan kenikmatan. Di tengah situasi itu, Xiao Hui langsung bergerak cepat menuju Ailen. Ia sadar bahwa melodi pusaka itu sedang membuat Raja Naga lumpuh. Dan jika Ailen tidak fokus, maka dirinya bisa menghentikannya. Namun tiba-tiba seseorang muncul di samping Xiao Hui. Sosok itu adalah Qian. Xiao Hui langsung menyerang menggunakan pukulan angin dewa, namun mengejutkannya. Qian mampu menahan serangan itu. Padahal Xiao Hui hanya menggunakan sehelai rambut saja untuk menyerangnya. Yang lebih mengerikan, tubuh Qian tetap bergerak normal meski kepalanya berubah menjadi monster mengerikan yang dipenuhi dengan air liur. Xiao Hui langsung menyadari bahwa Qian bukanlah siluman biasa. Di tengah pertarungan itu, Xiao Hui tiba-tiba mengingat percakapannya dengan Siwo sebelumnya. Ia pernah menjelaskan bahwa kekuatan bukanlah penentu mutlak kemenangan. Menurut Xiao Hui, pertarungan itu seperti prajurit berpisau melawan anak kecil yang membawa senapan. Siapa yang menang tergantung situasi, jarak, tekad, strategi, dan kemampuan menggunakan kekuatan. Karena itulah Xiao Hui memperingatkan Siwo. Saat ini perkembangan Siwo terlalu cepat. Kekuatan siluman di dalam dirinya mulai tumbuh di luar kendali. Dan jika terus dipaksakan, Siwo bisa kehilangan akal sehatnya. Ia bisa berubah menjadi roh jahat. Xiao Hui bahkan menyarankan agar Siwo berhenti meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu. Karena terlalu banyak kelereng siluman yang telah ia telan. Dan tubuhnya belum siap untuk menanggung semua itu. Menurut Xiao Hui, daripada terus mencari kekuatan baru, lebih baik Siwo belajar menggunakan kekuatan yang ia miliki sekarang secara lebih efektif. Lalu kembali ke arena pertarungan. Xiao Hui mulai memahami bahwa pemberontakan di Istana Naga bukan sekedar perebutan kekuasaan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Tiba-tiba terdengar suara misterius memuji Xiao Hui. Orang itu mengatakan bahwa Xiao Hui memanglah cucu dari sosok hebat yang pernah mengguncang Istana Naga 1000 tahun lalu.
Namun sayangnya karena dosa leluhurnya itu, Xiao Hui pantas mati. Meski begitu, orang misterius itu mengaku tidak akan membunuh Xiao Hui. Ia hanya akan menghancurkan tubuhnya hingga tak bisa dipulihkan lagi. Sesaat kemudian Qian langsung menyerang. Dan secara bersamaan sosok misterius itu juga ikut muncul di belakang Xiao Hui untuk ikut menyerang. Situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Sementara itu di tempat lain, Siwo tiba-tiba merasakan getaran energi besar dari kejauhan. Ia sadar bahwa sesuatu yang sangat serius sedang terjadi di Istana Naga. Namun di depannya Bion masih bisa berdiri. Sesaat sebelumnya Siwo baru saja menghantam Bion hingga terpental menabrak tembok. Namun ternyata Bion masih mampu bertahan. Bion pun kesal karena Siwo sempat mengalihkan perhatian saat bertarung dengannya. Siwo lalu meminta maaf sembari mengatakan bahwa ada sesuatu yang menarik perhatiannya barusan. Namun setelah melihat Bion masih bisa berdiri, Siwo mulai tersenyum. Menurutnya, kalau begitu pertarungan mereka harus dilanjutkan sampai selesai. Dan disitulah cerita kali ini berakhir. Rahasia pusaka Manpasik Chok akhirnya mulai terungkap. Ternyata senjata itu memang diciptakan khusus untuk menyegel Raja Naga. Namun di saat situasi semakin kacau, Xiao Hui justru berada di dalam bahaya besar. Dan Siwo sendiri mulai berada di ambang kehilangan kendali atas kekuatan silumannya. Menurut kalian, apakah Siwo mampu mengendalikan kekuatan itu? Dan siapa sebenarnya sosok misterius yang ingin menghancurkan Xiao Hui? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan update cerita selanjutnya ya guys. Bye-bye.